Oke, kita lanjutkan ya materinya ya. Eh, Nah, sekarang untuk stres osmotik. Nah, ini stres osmotik juga sebetulnya eh, ya tentu efeknya mirip ya dengan kekeringan karena ada tekanan itu akan menyebabkan sangat konsentrasi air dalam sel itu jadi berkurang. Nah, di sini secara molekuler jadi secara garis besarnya saja ya ini di sini saya cantumkan istilah-istilah atau jargon-jargon yang ada di sini. Ini kalian bisa baca ininya. Nah, jadi pada intinya adalah jika misalnya ada stres osmotik, kemudian stres osmotik ini ada semacam reseptor untuk sinyal, ya, jadi untuk mengenali kondisi di luar. Jadi misalnya ada stres osmotik, nah ini. Kemudian di sinyalnya ini akan ditransduksikan, diteruskan melalui dua jalur ya. Tadi ABA kan abscisic, ada yang lewat jalur abscisic acid, ada yang tidak independen dari abscisic acid. Nah, jadi untuk yang lewat abscisic acid misalnya ada dua, jadi ada yang melewati atau ya melalui basic transcription factor. Jadi basic transcription factor jadi jenis sebenarnya ini semua ini pada intinya adalah suatu transcription factor. Nah, jadi kalian jika sudah belajar biologi molekuler, jadi transcription factor itu kan protein yang bisa memodifikasi ekspresi gen, jadi bisa meningkatkan atau menurunkan transkripsi dari gen ya. Nah itu. Nah jadi transcription factor ini nanti akan mengubah ekspresi gen yang diperlukan untuk menghadapi stres osmosis ini sehingga tumbuhan menjadi toleran. Nah, jadi misalnya untuk ABA lewat ABA ini ada basic transcription factor, kemudian ada lewat MYC, MYB ya ini juga transcription factor ini di sini. Kemudian yang tidak melalui ABA jadi misalnya MAP kinase ya cascade ini MAP kinase sebetulnya ini kan mitogen activated protein kinase itu lumayan umum ya ini. Jadi respon-respon baik yang bahkan seperti misalnya beberapa macam stimulus ya bisa mitogen atau osmotik atau shock heat shock ya. Jadi karena temperatur misalnya dan juga kadang-kadang juga bisa karena respon misalnya adanya patogen juga ya. Jadi ini cukup luas ininya. Nah, kemudian ada juga melewati DREB atau CBF. Nah, ini jadi si repeat dehydration responsive element binding factor. Jadi ini spesifik memang untuk respon terhadap dehidrasi. Nah, ini semuanya akan mengubah ekspresi gen ya. Jadi protein-protein yang diperlukan untuk cope dengan stres itu osmotic stress itu akan diekspresikan. Nah, tadi kemudian yang tadi ya di video awal juga itu kan ada semacam solute, compatible solute atau osmoprotectant. Jadi intinya adalah tumbuhan juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa ini yang fungsinya itu adalah sebenarnya untuk jika ada kekeringan sel itu bisa keproteksi. Ya, sehingga sel itu misal tidak langsung secara seluler ya itu tidak langsung misal kekeringan atau protein itu tidak terdegradasi dengan cepat atau misalnya juga ya misal ini jika terjadi ini salinitas atau kekeringan itu ya itu kan oksidatif ada osmotic stress ada oxidative stress. Nah kemudian stresnya ini persepsi kemudian tumbuhan menghasilkan osmoprotectant seperti ini misalnya contohnya ya betain dan lain-lainnya ya. Nah ini kemudian ini kan ada oxidative stress juga. Nah, oxidative stress ini kan umum ya, stres umum. Respon terhadap hampir semua stres itu ada oxidative stress. Nah, kemudian karena ada osmoprotection ini, selain osmoprotection, jadi proteksi secara osmosis, dia juga
bisa mendetoksifikasi reactive oxygen species-nya, ROS ini ya. ROS ini reactive oxygen species, karena tadi ada oxidative stress ini, sehingga tumbuhan bisa lebih toleran. Nah, kemudian, ini jadi di study kan ada faktor genotipe juga ya. Jadi orang sekarang sudah mengetahui beberapa gen yang terlibat atau berpengaruh terhadap ketahanan terhadap kekeringan. Nah, misalnya di Arabidopsis nih ya, ini sudah banyak dipelajari ya. Jadi ini banyak ya. Jadi misalnya untuk mengubah arsitektur akar supaya lebih tahan terhadap kekeringan, struktur akar itu mungkin lebih lebih bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini gennya misalnya BRL3, HVBR-1, misalnya. Kemudian ini produksi wax ya. Produksi wax ini ada gen-gen ini yang berpengaruh, yang berperan dalam produksi wax. Nah, ini misalnya nih untuk pembukaan stomata misalnya. Itu ada gen yang berpengaruh juga memang. Jadi gen ini berpengaruh terhadap regulasi bagaimana stomata itu membuka dan lainnya ya, misalnya ini senescence, kemudian kandungan apa namanya klorofil dan lain-lain. Ya, ini kalian bisa baca lebih jauh jika ingin mengetahui lebih jauh ya. Jadi intinya adalah secara genetik memang ada gen-gen yang eh, berperan dalam untuk ketahanan terhadap kekeringan. Nah, karena gen-gen itu sudah diketahui, jadi misalnya bisa dilakukan orang melakukan transgenik. Jadi misalnya di Arabidopsis tahu ada gen itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih? Bagaimana dengan tanaman pangan misalnya? Misalnya di jagung. Nah, karena kita ketahui tadi Arabidopsis misalnya gen untuk penutupan stomata misalnya, ya. Nah, jadi eh, misalnya ya udah gennya dimasukkan misalnya ke jagung sehingga respon terhadap misalnya penutupan stomata itu jadi lebih bagus misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada juga studi yang jadi tadi kan abscisic acid itu apa namanya, diperlukan ya, akumulasi abscisic acid itu diperlukan untuk supaya tumbuhan bisa lebih toleran terhadap kekeringan. Nah, bagaimana caranya misalnya untuk melakukan studi apa namanya studi itu? Jadi caranya bagaimana juga bisa dilakukan tidak misalnya jadi bagaimana meningkatkan sintesis ABA-nya misalnya. Kan ABA-nya sudah ada ya, misalnya di gen untuk produksi ABA-nya itu. Nah, bagaimana jika misalnya ditingkatkan saja ekspresi gen untuk produksi ABA-nya ini. Nah, caranya jadi gen-gen yang untuk produksi ABA ini di apa di dikonstruk atau dibuat ya, jadi supaya diberikan promotor khusus yang promotornya ini memang sudah diketahui terinduksi oleh stres. Jadi gen-gen yang sudah ada di tanamannya ini promotornya itu diganti. Nah, promotor kan diperlukan ya untuk ekspresi gen. Nah, promotornya itu diganti untuk AB biosintesisnya gen ini dengan promotor yang sudah diketahui dia terinduksi oleh stres. Gitu. Nah, jadi contohnya ini ya, kan ABA-nya sudah ada sebetulnya, tapi karena ekspresinya mungkin ini yang normal ya, karena ekspresinya mungkin tidak terlalu tinggi sehingga apa namanya terhadap kekeringan itu tidak bisa terlalu bertahan juga gitu ya. Tapi jika gen yang produksi ABA-nya itu diberikan promotor ini yang bisa lebih responsif terhadap stres, bisa dilihat di sini efeknya ya. Jadi setelah hari ke-14 misalnya ini kan sudah tidak bisa diselamatkan nih meskipun dia diberi air. Tapi yang ini misalnya mengalami kekeringan juga gitu ya, terlihat ya ada yang kering layu-layu meski tidak separah ini. Tapi ketika diberi air lagi masih bisa recover seperti itu. Nah, itu jadi karena ekspresi ABA-nya itu lebih tinggi karena promotornya sudah diganti dengan yang lebih responsif terhadap stres. Nah, kemudian stres selanjutnya yang ini berbalikan dengan yang tadi ya, tadi kekeringan,
kekurangan air, sekarang kelebihan air. Nah, efeknya apa? Efeknya kekurangan oksigen kalau ini ya, jadi anaerob ya. Jadi akar dan tanahnya itu jadi anaerob karena oksigennya itu rendah atau mikroaerofilik lah ya. Nah, oksigennya sangat rendah sekali. Jadi akibat defisiensi oksigen ya tentunya kan respirasi membutuhkan oksigen ya. Nah, jadi di tanahnya sendiri itu kadar nutrisinya akan menurun. Nah, kemudian dihasilkan senyawa-senyawa yang toksik karena kondisinya anaerob ya, jadi mungkin terjadi shift perubahan metabolisme ya. Jadi misalnya yang kalau kondisi aerob itu misalnya metabolisme itu menghasilkan senyawa-senyawa yang normal bisa selalu ada dan dipakai untuk respirasi karena jadi anaerob. Nah, itu misalnya kan anaerob kan bisa jadi banyak menghasilkan alkohol atau asam organik seperti itu. Belum lagi mikroorganisme yang di sini ya, banyak menghasilkan anaerob yang tumbuh. Nah, jadi akarnya nanti bisa rusak ya, rusak karena anaerob itu kekurangan oksigen dan akhirnya seluruh tanamannya juga bisa rusak. Nah, ini jadi dalam keadaan anoksik, anaerob kekurangan oksigen ini. Nah, ini kan ada misalnya sumber karbon ini ya untuk respirasi, ini ada sukrosa misalnya. Jadi glukosa dan fruktosa, nah kemudian glukosa ke sini masuk glikolisis ya, glikolisis. Nah, kalau keadaan aerob setelah jadi piruvat ini kan masuk ke jalur TCA cycle ya, siklus tricarboxylic acid. Nah, nanti ini kan yang normalnya. Nah, di sini banyak apa jika keadaan aerob. Tapi karena tidak ada oksigen, anoksik, ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru ke sini jalurnya ya. Jadi piruvatnya ini misalnya menjadi laktat direduksi ya. Kemudian piruvatnya ini menjadi asaltadehid dan terjadi bahkan etanol diproduksi ya. Nah, seperti ini. Makanya ini kan toksik ke tanamannya kalau terlalu banyak. Nah, kemudian secara struktur sel juga dalam keadaan stres anaerob itu biasanya akar terutama itu menghasilkan struktur yang disebut parenkima. Jadi sebenarnya parenkima yang membesar seperti ini. Jadi ada semacam ini kan yang normal nih. Nah, ini jadi ada semacam apa namanya itu saluran-saluran yang membesar ya. Ini karena itu mungkin untuk memfasilitasi supaya kekurangan oksigen sehingga jadi lubang-lubangnya jadi lebih besar. Ini disebut parenkima. Ini untuk kompensasi kekurangan oksigennya ini. Oke, nah kemudian sekarang kita lanjut ke stres akibat panas ya. Stres akibat panas. Nah, di sini tabel ini menunjukkan beberapa spesies tumbuhan ya, dan juga temperatur di mana temperatur tumbuhan itu bisa mati ya, dan kemudian durasinya berapa lama seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, misalnya ada tanaman yang memang lebih tahan terhadap suhu yang lebih tinggi misalnya ya. Tapi jika di rata-rata sih sebetulnya ada di kisaran mendekati 50 derajat ya semuanya ini. Tapi ya durasinya mungkin bisa berbeda-beda ya tergantung jenis tumbuhannya. Nah, jadi ini artinya adalah bahwa di sini ada limit batas teratas di mana tumbuhan itu bisa hidup ya dalam suhu segini sudah mati. Gitu. Nah, jadi karena temperatur yang tinggi ini akan mengakibatkan juga fotosintesis dan respirasi itu jadi terganggu. Nah, jadi misalnya di sini ya, ini tumbuhannya jika dilihat ini fotosintesis yang ini ya, ini fotosintesis, kemudian ini respirasi. Nah, ini bisa dilihat dari apa namanya
karbon dioksida ya. Nah, kalau fotosintesis kan pengambilan karbon dioksida. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kan temperatur di sini. Jadi temperatur semakin naik, bisa lihat di sini. Nah, ini dua spesies berbeda. Nah, ini yang spesies yang satu ini dia lebih rentan ya terhadap suhu. Jadi suhunya lebih rendah, dia sudah lebih terdampak gitu. Tapi keduanya ini akan menurun. Jadi yang ini misalnya ya di suhu sampai 40 masih normal, artinya uptake dari karbon dioksidanya artinya masih normal karena berarti fotosintesisnya masih berjalan normal. Kemudian di sini uptake karbon dioksidanya, pengambilan karbon dioksida semakin menurun, artinya fotosintesis sudah semakin menurun. Begitu pula dengan yang ini. Nah, kemudian respirasi, ini evolusi karbon dioksida ya, berarti ini karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, ini kan normal ya, sampai suhu 50 respirasi masih berjalan nih. Berarti tubuhannya ini lebih tahan untuk respirasi ini. Lebih tinggi daripada fotosintesisnya. Tapi langsung drop turun juga. Nah, selain itu terjadi juga kebocoran ion di sini. Ya mungkin karena selnya sudah banyak yang pecah ya. Sel yang pecah jadi terjadi kebocoran ion. Nah, seperti itu ya. Nah, stres terhadap panas ini akan menginduksi produksi protein yang disebut dengan heat shock protein. Nah, heat shock protein, kenapa disebut heat shock protein? Karena protein ini ditemukan pertama kali ketika eksperimen terhadap stres terhadap panas, sehingga disebut heat shock protein. Tapi sebetulnya heat shock protein ini pada kenyataannya ini diproduksi tidak hanya terhadap respon terhadap panas, tapi terhadap stres-stres yang lain juga dihasilkan. Ya, tapi karena sudah terlanjur diberi nama ini, jadi sudah heat shock protein ya. Nah ini contohnya beberapa kelas heat shock protein, ini banyak sekali sebetulnya, banyak ya. Heat shock protein ini misalnya ada HSP 100, seperti itu. Ini berdasarkan angka ini berdasarkan rata-rata ukurannya dalam kilodalton. Jadi HSP 100 misalnya dia ukurannya misal 100 sampai 114 kilodalton, ini besar ya. Nah, ini misalnya yang kecil, small heat shock protein. Itu ukurannya 15 sampai 30 kilodalton. Nah, ini cukup kecil. Nah, jadi misalnya nih di Arabidopsis ya atau di bakteri, misalnya ini contoh-contoh heat shock protein yang ditemukan. Ini jika ada AT ini artinya Arabidopsis thaliana ya. Nah, ini beberapa heat shock proteinnya. Nah, fungsinya, lokasinya ya, ada yang sitosom, mitokondria, kloroplas ya. Ada sitosol, kemudian retikular endoplasma misalnya untuk HSP90. Nah, ini dan lain-lain ya, kalian bisa baca di sini. Jadi fungsi yang secara generalnya itu adalah histoprotein itu grup protein yang fungsinya itu untuk memang untuk melindungi komponen sel, terutama protein. Jadi dia lebih untuk menstabilkan protein yang baru dibuat itu. Jadi misalnya nih panas kan akan membuat protein itu misalnya menjadi denaturasi kan. Jadi yang melipatan itu terurai kembali. Nah, salah satu fungsi heat shock protein itu adalah untuk refolding, jadi untuk melipat kembali protein yang terdenaturasi tadi karena panas misalnya atau karena stres lainnya. Nah, jadi bisa dilipat, di-refold kembali dengan jadi ya dilipat kembali proteinnya ya. Karena kan kalau protein terdenaturasi unfold gitu, terbuka gitu, itu tidak akan berfungsi ya. Nah, sehingga heat shock protein ini membantu untuk refolding. Nah, di sini ya seperti ini diagramnya misalnya. Jadi karena ada heat stress misalnya protein ini ya. Protein apa saja di sini ya di dalam sel selain heat shock tadi. Nah, karena ada panas, stres ini, ada yang proteinnya itu secara parsial itu tidak terlipat atau lipatannya salah. Jadi unfolded tidak terlipat atau misfolded ya. Nah, ini ada dua nih jalurnya ya. Jadi ada yang memang seperti ini dan banyak nanti akan membentuk agregat.
ya kan, karena unfold kan, jadi dia membentuk agregat. Nah, kalau dia sudah membentuk agregat seperti ini, sebetulnya, nah, nanti heat shock proteinnya ini sebetulnya fungsinya justru nanti akan mendegradasi, jadi dihancurkan. Karena ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, jadi dihancurkan. Nah, prosesnya disebut ubiquitination. Nah, ini proteinnya disebut ubiquitin biasanya. Jadi protein ubiquitin ini adalah sebenarnya jenis heat shock protein juga. Tapi dia biasanya ubiquitin ini asalnya dari ubiquitous ya. Ubiquitous itu artinya banyak sekali. Nah, ini protein-protein heat shock protein kecil biasanya. Nah, ini jadi jika proteinnya itu sudah parah, lipatannya udah denaturasinya udah parah ya, udah rusak gitu, daripada mengganggu sel, jadi lebih baik didegradasi. Didegradasi ini dengan bantuan ubiquitin ini ya, heat shock protein kecil. Nah, tapi jika yang masih bisa diselamatkan, misalnya yang masih parsial seperti ini bisa dibantu di refold lagi, dilipat kembali ya oleh beberapa heat shock protein ini. Seperti ini. Nah, jadi biasanya heat shock protein itu membentuk kompleks, jadi small heat shock protein oligomer ini bergabung ya, monomer bergabung sehingga membentuk kompleks untuk memperbaiki, merakit kembali ini seperti ini ya, perbaiki seperti ini. Oke. Nah, kemudian ternyata juga stres terhadap panas ini diregulasi oleh kalsium dalam sel ini ya. Oke, jadi pada intinya ini memang ini kompleks di sini gambarnya ya. Tapi pada intinya adalah kalsium ini jadi lebih banyak masuk ke dalam sel. Ini sel ya, ini sel. Kemudian ini sitosol kan, sitosol. Kemudian ini vakuola. Ya, ya jadi kalsium ini masuk ke dalam ya. Kemudian karena masuk kalsium ini terjadi nanti kalsiumnya ini juga akan masuk juga nanti ke vakuola seperti ini ya. Nah, karena terjadinya proses itu, sitosolnya ini menjadi asam. Nah, sitosol menjadi asam ini nanti sel mengetahui bahwa ini sitosol jadi asam nih. Nah, itu merupakan sinyal untuk bahwa ini ada terjadi stres panas. Nah, nanti mungkin ya nanti akibat perubahan pH itu ya tadi heat shock protein itu diproduksi seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya penurunan pH sitosol. Nah, ini menghambat apa namanya pompa proton yang ke vakuola ini. Jadi di sini banyak proton. Nah, di sini. Nah, kemudian ada beberapa reaksi metabolit tertentu yang banyak menggunakan proton. Nah, itu juga akan terganggu ya. Terganggu. Jadi metabolisme tertentu yang banyak menggunakan proton juga akan terganggu. Nah, itu semuanya nanti akan apa namanya berupa sinyal ke sel bahwa ini sel dalam keadaan stres panas seperti itu. Oke, saya kira untuk bagian kedua di sini ya. Saya akan lanjutkan ke bagian terakhir, bagian 3 ya. Oke, ya sampai jumpa kembali ya.